Mantan Gubernur Bank Sentral Inggris Mark Carney terpilih menjadi pemimpin baru Partai Liberal Kanada. Mark Carney juga akan menjadi Perdana Menteri Kanada menggantikan Justin Trudeau yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Carney yang berusia 59 tahun memenangkan 85,9% suara yang diberikan dalam pemilihan pimpinan Partai Liberal dan akan menjadi Perdana Menteri Kanada dalam beberapa hari mendatang. Carney akan menjadi Perdana Menteri Kanada pertama yang tidak memiliki pengalaman politik. Ia juga tidak pernah bertugas di kabinet pemerintah. Carney yang merupakan lulusan Universitas Harvard dan juga Oxford pernah bekerja sebagai bankir investasi di Goldman Sachs selama 13 tahun. Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral Kanada di tahun 2008 hingga 2013 dan menjadi Gubernur Bank Sentral Inggris di tahun 2013 hingga tahun 2020. Dalam pidato perdananya usai terpilih menjadi Perdana Menteri baru Kanada, Mark Carney menegaskan soal status Kanada yang tidak akan pernah jadi bagian Amerika Serikat. Hal ini merespons pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu sebelumnya yang mengatakan akan mengambil alih Kanada. And Canada never, ever will be part of America in any way, shape, or form. Look, we didn't ask for this fight. We didn't ask for this fight. But Canadians are always ready when someone else drops the gloves. So the Americans, they should make no mistake, in trade as in hockey, Canada will win. Waduh, Sinta, ini ya sebuah contoh ya, baru dilantik, tapi Mark Carney tidak segan menegaskan posisi Kanada yang tidak akan pernah jadi bagian dari Amerika Serikat. Iya, Anaka, dan pernyataan ini pastinya juga menjadi isyarat ya bahwa Kanada ini tidak akan patuh begitu saja begitu ya dengan istilah-istilah yang kalau kita kenal dengan rimo begitu Anaka ya. Dan atas semua kemauan Presiden Amerika Serikat ini nampaknya kita sudah lihat ya dari Perdana Menteri yang sekarang ini akan menentang keras ya Anaka ya. Pastinya dong Sinta, dan pastinya hubungan Amerika dan Kanada ini kan memang berpotensi tidak akan terlalu baik-baik saja ya ke depan. Apalagi kalau Trump ternyata masih ngotot menyerang Kanada dengan kebijakan dagangnya. Ya, Ana, dan tapi berbicara tentang Mark Carney sendiri begitu ya, ini sebetulnya ada hal lain yang menarik yaitu latar belakangnya yang merupakan mantan Gubernur Bank Sentral Inggris. Waduh, ini semacam pertandingan antara mantan gubernur Bank Sentral versus pengusaha dong ya artinya ya. Iya, Anaka. Dan ini tentunya akan menjadi semakin menarik karena di sisi lain kita juga tahu kalau keinginan Donald Trump ini untuk penurunan suku bunga lanjutan itu memang berbeda jauh ya dengan ketetapan atau kebijakan dari gubernur Bank Sentralnya yakni Jerome Powell. Kita lihat ya ke depannya ini akan seperti apa. Ana. Iya betul sekali Sinta, karena Trump ini kan pengusaha begitu ya. Jadi pasti mungkin maunya bunga bisa turun agar biaya ekspansi untuk dunia usaha relatif lebih murah. Sementara kalau membaca situasi Amerika Serikat terkini, The Fed justru menilai mereka belum ada keharusan untuk memangkas suku bunga acuan dengan agresif. Sebaliknya harus berhati-hati, apalagi kalau melihat adanya pelemahan daya beli di Amerika Serikat. Iya, jadi sekarang temanya itu adalah Trump versus Gubernur Bank Sentral dan juga mantan Gubernur Bank Sentral Inggris nih Anaka ya. Iya, jadi sekarang Trump dikelilingi dengan para ahli dan perumus moneter. Wah, jangan-jangan sebentar lagi akan ada pemimpin dari negara lain yang juga dulunya adalah mantan Gubernur Bank Sentral. Ya, dan dengan ketidakpastian yang dibawa oleh Trump ini memang dibutuhkan pemimpin tandingan yang ya boleh dibilang bertangan dingin, tidak nerima begitu aja dan hal yang paling penting ini adalah sosok yang bisa membaca situasi pasar dan menimbang dampak dari respon pasar terhadap perekonomian dan juga mata uang di negaranya. Dan salah satu sosok yang tepat ini mungkin adalah mantan gubernur ya atau mantan pimpinan bank sentral seperti Mark Carney ini. Apalagi Trump sendiri kan sering membuat gebrakan yang membuat situasi pasar saham global begitu Anak ya. Setiap kali membuat kebijakan atau baru saja mengumumkan kebijakan ini langsung direspon cepat Anak ya oleh pasar saham dan juga pasar keuangan di berbagai negara. Wah, ini menimbulkan spekulasi ya, jangan-jangan ke depannya juga perlu nih Jerome Powell maju di pemilu Amerika Serikat. Kalau dia mau itu pun ya. Ini pasti akan seru banget ya, paling kalau nanti misalnya lawannya itu adalah Trump, mungkin ini akan kebayang ya kira-kira konfliknya akan seperti apa. Mungkin mereka akan bisa saling serang ya di pidatonya Aneka ya. Bener banget Sinta, seru pasti, tapi ya mari kita nantikan saja selengkapnya. Dan kita kembali ke Mark Carney, sekali lagi selamat bertugas, semoga dilancarkan untuk bisa mengembangkan Kanada dan
semoga tetap kuat ya menghadapi tetangga yaitu Donald Trump. Dan selanjutnya Sinta kita akan beralih ke informasi dari domestik. Informasi yang pertama dari domestik ini terkait dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang telah menetapkan 44 perusahaan pinjaman daring atau Pindar sebagai terlapor atas dugaan pelanggaran aturan anti monopoli. Ya, platform fintech peer-to-peer lending tersebut diduga mengatur harga. Kepala Biro Humas dan Kerjasama KPPU, Deswi Nur menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut sedang dalam proses pemberkasan sebelum menuju persidangan. Deswin menambahkan bahwa dugaan pelanggaran dalam kasus ini terkait dengan kesepakatan penetapan harga bunga Pindar. Perilaku yang dipermasalahkan terjadi sebelum tahun 2023 sebelum kebijakan Otoritas Jasa Keuangan OJK mengenai bunga pinjaman diberlakukan. Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah KPPU dalam menangani kasus ini. Menurutnya OJK, pada awalnya tidak mengintervensi pasar pinjaman daring atau Pindar karena prinsip dasarnya adalah interaksi antara penawaran dan permintaan. Dari informasi yang dikumpulkan termasuk dari 5 penyelenggara P2P lending, AFPI dan Otoritas Jasa Keuangan, KPPU telah mengantongi 1 alat bukti pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli. Ya, makanya nih KPPU jadi curiga gitu ya bahwa ada kartel di sini karena ada pedoman dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI yang mengatur bunga maksimal per harinya. Saya sempat baca juga sih tadi tahun 2021 bunga Pindar ini tidak boleh lebih dari 0,4% per hari. Tapi sebelumnya sempat 0,8% per hari. Jadi kalau terlalu tinggi ya pasti ini bukan yang legal begitu ya. Dan inilah ya yang tentunya bisa menjadi masalah apalagi kalau ada kesepakatan harga kayak gini artinya ke depannya ini bisa dianggap melanggar persaingan usaha ya Neke. Iya, tapi memang bunga Pindar harus kita akui dibandingkan dengan financing yang lain ini kan cukup tinggi begitu ya, apalagi kalau dihitung secara harian. Dan tenornya pendek, jadi total bunganya bisa membengkak. Dan karena itu juga OJK ini sekarang akan lebih memperketat untuk bisa mengatur suku bunga Pindar agar ke depannya ini gak ada yang dirugikan terutama mungkin masyarakat kecil dan UMKM yang sedang melakukan pinjaman Anaka. Iya, karena kalau bunga terlalu tinggi dan tidak terkontrol bukannya membantu malah membuat masyarakat semakin terjerat utang. Setuju banget. Dan sekarang kita akan tunggu ya hasil dari persidangan KPPU ini seperti apa. Apakah akan ada sanksi atau tidak ya untuk buat pelaku usaha sendiri. Atau artinya apakah ini akan menjadi perhatian dari para pelaku usaha Pindar ke depannya. Iya, tentu saja kita harapkan hasilnya bisa membuat industri fintech lending ini lebih sehat dan tentunya tidak memberatkan masyarakat. Amin. Jadi kita pantau aja akan seperti apa ke depannya Aneka ya.